Nah, berdepakan. Nah, di sini bagaimana Ini kita... masuk dalam unsur pariwisata kan? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di saluran Sandasan, channel Lingkar Jatim yang membahas sesuatu secara tuntas dan ceplos-ceplos. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda sahabat terbaikku, seniorku. Kali ini saya sengaja menghadirkan ketua kelompok penggerak wisata yang akhir-akhir ini kita kenal dengan Pok Darwis. Kebetulan beliau adalah ketua Pok Darwis Kabupaten Bangkalan. Betul Dinda ya? Betul sekali. Saya sendiri masih baru dengar dari Pak Kadis kemarin waktu bincang-bincang Sandasan di sini. Sebetulnya makhluk Pok Darwis itu apa sih, Dinda? Ketua? Baik. Singkatan dari Pok Darwis adalah Kelompok Sadar Wisata. Kelompok Sadar Wisata. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang kepariwisataan. Di situ tertuang di dalam tentang Pok Darwis. Jadi Pok Darwis ini adalah organisasi legal ya, karena ada undang-undangnya. bukan sekedar kelompok swadaya masyarakat yang kaleng-kaleng gitu kan. Memang ini adalah salah satu perintah arahan dari peraturan perundang-undangan gitu ya, Dinda ya. Kerja-kerjanya Pok Darwis itu sebetulnya apa saja, Dinda? Apakah hanya sekedar kumpul-kumpul apa gimana? Kan pasti ada langkah-langkah gerakan dan juga kegiatan yang dilakukan selama ini. Baik, bahwa sesuai dengan instruksi Presiden nomor 16 2012, kita punya tupoksi yang jelas dan fokus. Namanya Kelompok Sadar Wisata mencoba memberdayakan daerah-daerah yang potensi ada wisata. Bahkan daerah yang tidak ada wisata pun kita bisa bentuk untuk menjadi wisata, karena setiap tempat itu adalah destinasi. Oh gitu, wisata buatan maksudnya ya. Betul bisa sekali. Saja begitu ya. Oh berarti Pok Darwis ini tidak harus pada sebuah desa atau tempat yang memang punya potensi wisata alam dan macamnya. Di desa itu kalau memang ada potensi untuk dibuatkan wisata baru yang itu tuh bisa saja gitu ya. Betul. Sampai sekarang Pok Darwis ini sejak kapan dibentuk, Dinda, di Bangkalan? Sejak saya jadi anggota DPR. Oh gitu, sudah lama berarti. Tapi waktu itu kan tidak pernah dengar saya Pok Darwis itu apa. Bahkan saya sempat berpikir Pok Darwis itu, pikiran saya itu melayang ke tarian sufi, marawis dan pokoknya ada wis-wisnya itu. Ternyata setelah Pak Kadis menjelaskan Pok Darwis itu ada kelompok sadar wisata. Oh sejak jadi dewan. Saya 2016 kita mencoba mendorong, setelah membaca kita beberapa kali berkunjung ke Kementerian Wisata, ternyata di dalamnya itu ada organisasi luar biasa yang namanya Pok Darwis. Nah, kita mencoba membackup di Budpar waktu itu, Disbudpar untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan orientasi Pok Darwis. Jadi di situ. Jadi Dinda memang penggagas sekaligus menjadi ketua dan memang latar belakang pendiri juga ya, pendiri dari Pok Darwis Bangkalan berarti. Bukan pendiri sebenarnya. Apa itu? Karena Pok Darwis ini di bawah SK langsung oleh daerah. Oh iya. Kita sinergi dengan antara legislatif dengan eksekutif sesuai dengan arah kebijakan visi misi Pak Bupati. Ini saya membaca di tahun ketiga ini adalah tentang kewisataan itu ya. Itu yang disimpulkan oleh Dinda Ketua bahwa sekarang itu momentumnya untuk bagaimana pariwisata itu betul-betul digenjot gitu, Dinda ya. Betul. Tapi Pok Darwis sendiri di SK-kan tahun 2016. Kabupaten 2016 dibentuk. Oh, 16 dibentuk. Belum di SK. Belum ada personalia pengurusan. Sudah terbentuk, namun belum ada semacam deklarasi maupun pengukuhan, karena saya yang ditunjuk gimana ya untuk membagi tugas. Namanya dewan kan gitu waktu itu. Tapi intinya secara formal Pok Darwis ini sudah di Bangkalan sudah terbentuk
tahun 2016 ya Dinda ya. Sejak 2015 sudah ada gerakan pembentukan di desa-desa karena bukan kami yang mengeskakan desa yang ada wisatanya, tapi dinas wisata yang membentuk. Oh, jadi strukturnya langsung ke dinas, tidak, meskipun Dinda sebagai ketua Pokdarwis Kabupaten, pembentukan tingkat kecamatan dan desa itu langsung SK-nya dari dinas. Bukan kami yang meng-SK. Jadi koordinasinya bukan hanya koordinatif ya? Iya, sifatnya koordinatif. Bukan instruktif ya? Tetap instruktif kita, karena namanya kan sama. Di sisi manajemen dan peningkatan SDM-nya kita. Oh gitu, tapi SK-nya langsung dari Kadis ya, kepada Dinas Pariwisata. Dinda, sejak itu dipegang oleh Dinda, sejak aktif di Pokdarwis ini, apa yang sudah diinventarisasi tentang masa destinasi wisata di Kabupaten Bangkalan ini, Dinda? Banyak kan sebetulnya, dari laut, gunung mungkin dan segala macamnya. Apa yang sudah diinventarisasi oleh Dinda, oleh Pokdarwis lah, oleh Pokdarwis ya. Kita punya pedoman, kita punya referensi dan punya acuan, punya kerangka khusus untuk mengembangkan wisata. Karena kebetulan saya langsung terlibat dalam pembuatan peraturan daerah tentang wisata. Karena waktu itu saya di Komisi D, dan saya ke kementerian beberapa kali ini tidak bisa menerima bantuan daerah kalau tidak ada rencana induk pariwisata. Kemudian saya membentuk dengan tim dan tenaga ahlinya dari Unibrau, Malang, dan UTM waktu itu. 2000 berapa itu? 2015, 16? 2017. Nah, pokoknya sejak kita menggali informasi-informasi yang informatif tentang kepariwisataan, kita genjot. Berarti regulasinya sekarang itu sudah ada regulasi tentang masalah rencana induk pariwisata daerah? Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Nomornya saya lupa, mohon maaf Anda. Oh ya, tapi ada kan itu? Sudah ada. Itu merupakan buku besar atau Al-Qur'annya di situ untuk menerima Al-Qur'annya wisata Bangkalan gitu ya. Di situ banyak dibahas ketika Anda membicarakan apa saja yang sudah dikembangkan dan akan dikembangkan. Dan ada 5 hal. Ada 5 hal yang akan kita fokuskan, bunyi dari perintah dari peraturan daerah. Jadi kita bekerja sesuai dengan aturan. Kemudian tentunya istilah bedepakan. Nah, di sini bagaimana ini masuk dalam unsur pariwisata kan? Ini metode kita. Oh gitu, bedepakan. Ya. Karena dipakon oleh Perda, Dinda sebagai Pokdarwis. Gimana bedepakan caranya? Maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan pakan kan gitu. Iya. Ada pakan untuk Perda, untuk Pokdarwis ya? Belum ada, dan harus ada. Nah, mestinya wajib kreativitas kita ini yang untuk mengadakan. Sebenarnya ada kabit kasus yang menangani itu, dan itu beliau sudah membentuk beberapa destinasi kepengurusan Pokdarwis itu dari situ. Itu sebuah kegiatan yang telah dilakukan. Nah, 5 hal ini belum saya jelaskan apa saja gerakan sesuai dengan amanah. Pertama, tentang wisata religius. Madura ini gudangnya Bangkalan ya, luar biasa kan. Nah, di situ bahkan kita letakkan di pertama ini. Karena potensinya luar biasa. Dan orang-orang khusus yang mengurus tentang religius ini adalah orang-orang khusus. Para masyayikh ya. Orang-orang khusus yang kemudian ngerti tentang kebudayaan, tentang kereligiusan. Bahkan kami sedang merekrut, ya mohon maaf, mereka ini lagi komunikasi dengan orang yang katanya bisa berbicara dengan dengan dunia lain gitu lah. Iya. Itu menjadi salah satu pengurus. Itu menjadi bagian dari yu'minuna bil ghaibi gitu. Sekitar itu. Iya. Oh gimana? Sudah mau itu ya? Apa? Ya, kira-kira orang yang bisa bicara dengan alam gaib itu bisa masuk ke Pokdarwis ya nanti? Ini mohon maaf. Masih penjajakan ya? Lagi kualifikasi. Kalau ada yang tertarik melalui informasi Sandasar ini, mohon
Enggak apa-apa. Bisa daftar gitu Bisa ya. datang Atau bisa koordinasi gitu ya. dengan Sanrasa enggak apa-apa. Oh, boleh. Memang spesifikasinya kalau orang yang bisa yang bisa berkomunikasi dengan alam gaib ini tidak banyak memang Dinda. Iya. Memang harus dicari itu. Iya, kalau apa sebetulnya fungsinya untuk kenapa kok mencari sosok yang berpunya kapasitas semacam itu Dinda? itu kan salah satu kriteria. Dan banyak teman-teman yang mengerti tentang kebudayaan, tentang kesejarahan, tentang kerajaan di situ. Teman-teman kita dari Laskar Cakra Ningrat juga kita rekrut gitu ya. Jadi banyak elemen yang sekarang masuk dalam Pok Darwis. Pokoknya yang ngerti tentang kereligiusan, religius ini kan tidak harus ke wali, tapi juga tempat-tempat yang kemudian kerajaan kan juga identik sekali Bangkal ini. Coba di Bleka, ada siapa di situ? Banyak yang nggak tahu Dinda. Nah, di situ kita sudah mendokumentasi itu di Dinas Wisata, di dalam amanah Perdakap itu ada. Artinya mendokumentasikan tentang masalah sejarah Blega, ada kerajaan ini. Semua kecamatan sudah kita dokumentasikan, tinggal mengeksploitasi nantinya. Iya, karena sampai sekarang saya sendiri masih belum tahu raja siapa di Blega, di Modung ada raja siapa. Nah itu kalau memang ada mestinya yang jelas itu bersejarah. Blega dengan Arosbaya ini luar biasa sejarahnya ya. Nah ini harus kita publish, masyarakat harus tahu. Bahkan anak PAUD usia SD, SMP ini harus kita beritahu. Oh, mestinya itu juga Pok Darwis juga mempunyai kewajiban moral untuk bagaimana konten mapel gitu, lokal apa namanya itu ya. Istilahnya kalau kurikulum lokal itu apa namanya? Itu mestinya masuk ke situ ya, biar masyarakat Bangkalan dan anak-anak Bangkalan itu tahu tentang masalah sejarah. Saya sendiri nggak tahu siapa rajanya, siapa namanya, nggak tahu. Mohon maaf karena guru sejarah ini kan banyak dari orang Jawa, sehingga sejarah-sejarah yang disampaikan ini kan tidak lengkap. Tidak lengkap gitu ya. Nah, tidak utuh. Karenanya saya menggugah melalui kegiatan yang sangat baik ini untuk kemudian mari yang ngerti sejarah tentang local wisdom istilahnya itu kita sampaikan ke halayak publik melalui tulisan-tulisan mungkinlah tertuang dalam sebuah buku nanti ya. Bisa kita kerjasamakan dengan Dinas Pendidikan ya, Dinas Pariwisata juga. Dinas Pariwisata dan Dewan Pendidikan Ketua. Oh, Dewan Pendidikan ada tak? Dinda Ketua, berarti Pok Darwis itu mempunyai tugas salah satunya itu ya? Salah satunya itu. Masih satu. Religius ya, warisan. Enggak, maksudnya dalam konteks ini kelompok Pok Darwis mempunyai tugas juga untuk bagaimana inventarisasi sejarah-sejarah itu agar juga tidak hilang begitu. Betul. Dan sampai sekarang sudah dalam konteks tugas ini sudah terdokumentasi. Bahkan kemarin kami ke di mana? Bangkalan Ujung Piring ke Pangeran Bangkalan. Di sana Syekh Maghribi katanya. Syekh Maghribi. Pernah dengar saya kalau Syekh Maghribi. Julukannya Pangeran apa saya lupa. Tapi Pangeran Bangkalan di sana. Gitu. Sudah ya? Sudah terdokumentasi. Ada tim khusus yang menjalan. Kemudian karena posisi ketua kan hanya memfasilitasi, mendorong, mobilisasi gitu kan? Mengevaluasi juga. Wah, leadershipnya tidak bisa diragukan lagi kalau ketua Pok Darwis ini. Kalau tadi bilang hari ini pakan masih belum ada, untuk bagaimana mendokumentasikan semua kerja-kerja yang luar biasa ini bisa berhasil secara maksimal, Dinda. Semangat ya yang dianu. Ya, yang saya rekrut ini ya mohon maaf. Orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang punya spirit lah. Relawan dan para mukhlisin kan gitu. Kalau PMI kan mukhlisin. Tapi yang jelas support dari Dinas Kepariwisataan luar biasa. Luar biasa sampai hari ini ya. Saya melihat begitu kemarin waktu sandasan di sini. Artinya ada kemauan luar biasa dari Pak Kadis itu tuh bagaimana membangkitkan kepariwisataan di Bangkalan. Makanya saya mengapresiasi dan saya profesional loh, tidak kemudian membandingkan satu sama lain, tapi yang jelas kepemimpinan hari ini Pak Haji Faisal ini luar biasa. Dia punya wirah, punya semangat untuk membangkitkan sesuai dengan tupoksinya yang mungkin karena doktrinisasi di sekolahnya PDN itu ya.
dan saya sendiri sebetulnya sudah lama kenal Dinda. Kalau bicara untuk masalah penilaian itu memang profesional terus kalau Dinda ini. Tidak kemudian proporsional. Oke, satu. Yang kedua Dinda. Ya. Satu wisata di religius. Yang kedua. Yang jadi ikon kan Mbah Holil. Mbah Holil, ya, kemudian Raja-Raja Arusbaya. Ya, di Arusbaya dan juga Kekeri dan Rotebu. Banyak sekali lah pokoknya. Terus yang kedua? Yang kedua wisata alam. Wisata alam. Nah, ini kan wisata alam kan lah, kita punya bukit, Bukit Keker, Bukit ini Keker. pertama kali. Kemudian punya Bukit Cedih. Ya. Tekerjet pas Cedih. Nah, ini kan punya sejarah. Cedih ini Tekerjet dan pas Tekerjet pas Cedih. Cedih. Nah, ada seorang tokoh raja dulu, keturunan raja, kemudian agak baik keres kan. Lo tek mare sampai bawa bentel pas Tekerjet langsung Cedih. Langsung Cedih. Nah. Kilas sejarah. Itu Cedih. Itu jadi Bukit Tapi Cedih gitu ya. Saya berkunjung ke luar kota beberapa kali, orang terkenal Bukit Cedih. Padahal tidak masuk Cedih dia. Dia masuk Bilepora. Bukan. Parse. Tapi Tapi memang terkenal memang Bukit Cedih. iya, karena ekspornya Cedih. Pak Haji Mustafa memang untuk pengembangan wisata Bukit Cedih dengan kolamnya itu memang yang sempat viral dulu memang. Luar Dan biasa. itu yang view-nya luar biasa. itu yang memang banyak masyarakat luar yang menangkap bahwa di Bangkalan ada Bukit Cedih meskipun menurut Dinda Itu wisata alam ya. alam Kita punya pantai. Kita punya pantai ya. Terdekat dengan Bangkalan adalah pantai Desa Lacing yang disebut dengan Pandela itu. Pandela baru dieksplorasi ini. Baru dieksplorasi. Sebelumnya nggak pernah dengar saya Pandela ini. Ya, dengan kepemimpinan kepala desa yang baru ini punya semangat. Dengan didorong oleh ketua Po Darwis Bangkalan gitu ya. Kan salah dekat satunya. Pak. Kalau Dinda ketua ini kan dekat dengan Lacing. Saya Rumah aslinya. memang rumah saya di Lacing. Oh makanya. ya itu artinya masuk akal ketika Pandela ini akan muncul gitu karena ketuanya Kota Podarusnya kan dari Lacing. Pandela namanya Dinda ya. Pantai Desa Lacing. Apa aja yang bisa disaksikan di sana Dinda? Panorama. Mangrove-nya itu ada di tengah laut. Kita mirip dengan sedikit lah mirip dengan Raja Ampat. Oh Raja Ampat Paluku apa? Papua. Saya pernah nyampe sekarang dulu. Kapan itu nyampe? Dulu kapan? Pernah. Ya, pokoknya pernah. Intinya pernah. Nggak usah Sama. Iya, saya pernah. Memang airnya luar biasa. Bening. Dan wisatanya memang wisata air. Oh, mirip dengan itu. Wisata air kita. Wisata air di dekat-dekat pantai ini nggak nyampe 1 meter. Jadi kalau misal setengah kilo dari dekat pantai ini aman sekali untuk wisata air. Kita lagi mendesain itu. Dan Pak Klebun sudah membuat master plan. 3 tahun yang lalu sudah membuat master plan. Tentunya dorongan bersama. Sekarang sudah mulai dilaksanakan itu. Apakah sudah ada pengunjung? Kalau setiap hari ada. Ada ya, tapi lokal ya, domestik ya. Paling banyak dari Bangkalan. Kalau dari sini, minimal nanti dari warung ke warung, sandasan tentang masalah Pandela. Ini namanya Pandela ini menarik ini. Menarik. Pandelanya ini yang menarik. Sama halnya dengan di Bali kan ada Pandawa gitu. Kalau nanti ini di expose, di push dan juga sering muncul di media dan viral, akan bisa luar biasa Pandela ini. Dan itu kalau sampai luar biasa tidak lepas dari tangan dinginnya Pak Ketua kan gitu. Bersama. Oke, yang kedua itu. Ya, yang kedua terus pokoknya di posisi pesisir pantai ini kita punya wisata pantai yang luar biasa. Di mana-mana ya. Di dekatnya Desa Lacing ada Desa Tengket. Kita punya pulau loh. Pak Bupati sudah ke sana. Pulau Rambungan waktu itu. Pulau apa namanya? Pulau Tengket. Bukan Pantai Tengket. Pulau Tengket. Iya, ini baru dengar juga saya. Untung ada Pak Darwis ini. Untuk ke pulau ini nggak bisa kalau nggak lewat Lacing. Kalau bisa lewat desanya sendiri, tapi agak jauh, motornya jauh. Tapi semua potensi itu sekarang kan sudah ditemukan dan mestinya juga harus ada segera untuk dilakukan desain pariwisata itu biar betul menarik dan bisa dieksplorasi. Karena itu Ripardakap ini harus ada. Apa? Ripardakap. Apa itu? Rencana Indo Pariwisata Bangkalan. Katanya sudah ada. Iya, kita mendorong kan harus ada dan sudah ada. Tinggal kitabnya ini kita buka.
untuk dijadikan referensi. Untuk dilaksanakan kan Iya. begitu. Tinggal Pak Bupati dikotoin kan begitu Dinda. Karenanya melalui Dinas Pariwisata dan Pok Darwis ini kita mendorong pemerintah daerah untuk lebih menganggarkan di Dinas Pariwisata. Punya goodwill politik bagaimana destinasi wisata itu dikembangkan Iya. begitu. Saya mohon maaf bicara di sini tidak mendukung Dinas Pariwisata. Kooperatif Pak, kooperatif senior. Bukan urusan dukung-mendukung ini, tapi kita bicara tentang masalah destinasi wisata Dinda. Karena itu satu, kalau daerah ingin maju, majukan wisata. Karena semua ikut. Itu tren. Yang nggak ikut nanti ketika satu titik destinasi wisata ini Sudah dibangun, hidup. apa yang dinas apa yang tidak mau melirik? Semua ikut. Multi efek ya. Multi efek, mulai dari dinas PU-nya, kemudian perdagangan, koperasi, pertanian bahkan. Semua sektor akan Ya. ikut maju gitu kan Dinda. Betul sekali. Kalau titik fokus wisata itu dikembangkan. Lama-lama Dinda Ketua ini kayaknya sudah fasih benar tentang masalah kepariwisataannya. Karena memang bidang saya, tugas saya, tupoksi saya Di situ gitu ya. wisata waktu itu. Di samping Tengket ada lagi Kita terus ya, terus agak ke sana. ke Di utara. Kelampis ini kita ada pantai sebenarnya. Kita punya pantai Kahona. Ya, Kahona. Oh, iya. Apa itu? Dinda? itu nama apa itu? Nama di internet itu ada Kahona. Di dekatnya Desa apa itu? masuk desa, bukan desa Kool kalau nggak salah. Kool. Masuk perbatasan di situ. Yang dekatnya dengan rencana yang mau dijadikan pelabuhan itu. Oh, Tanjung Gulpandan. Dekat situ. Di situ kan ada pantainya di situ. Oh, berarti nanti kalau itu ada terintegrasi pembangunan di situ, ada wisata dan pelabuhan betul-betul sudah bisa realisasi. Iya. Luar biasa juga ya. Saya komunikasi dengan PWMU. PWMU ini kan memang Apa? WMU. ya Pertamina lah. Oh, di situ. WMU ya, WMU ya. Di situ kayaknya yang dibina kan Labuan. Hanya Labuan. daerah Sepolo, daerah Tanjung Umi, 2 kecamatan. Sekarang di pencaran ini kan mangrove-nya sudah dibantu oleh WMU. Tapi Di di kami CSR-nya ya. di daerah Arusbaya dan Kelampis belum tersentuh untuk pembangunan. Pok Darwis ya. mendorong WMU untuk juga menyentuh itu gitu ya. Untuk itu jangan hanya kemudian bicara daerah terdampak sekitar, tapi bicara Bangkalan kan bicara secara keutuhan. Ya. Nah, ini semakin cerdas lagi. Karena yang mengajari saya ini senior ini. Terus ke utara lagi kan masih ada Dinda Terus ya. kita punya Pantai Tengket kan. Pantai Tengket ini kan masuk 10 perbatasan Kelampis. Di sana memang view-nya luar biasa. Memang sering itu Airnya luar biasa. di media medsos juga sering banyak yang cerita-cerita tentang masalah Pantai Tengket ini. Betul. Walaupun terjadi pro kontra kan di situ. Ya. Sebenarnya merugikan kalau kemudian ini ditutup. Dan Pok Darwis bisa Pok Darwis nanti kan bisa untuk menjadi intercontinental bridge katanya Pak Prof. Jembatan untuk bagaimana ini diselesaikan, tidak pro kontra lagi nanti Dinda kan begitu Dinda. Betul. Kan juga ada fungsi itunya Pok Darwis. Ya, karena memang tupoksi kita di manajemen di situ. Ya. Nah, di situ belum dibentuk Pok Darwis. Pak Yang Tengket apa? Yang barusan yang ada Pantai Tengketnya ini belum. Secara SK saya belum lihat. Itu penting untuk di fase untuk dibentuk Dinda biar. Tapi geliat dari pengurusnya luar biasa. Oh gitu. Sudah kami komunikasi dengan tokoh pemuda di sana dan kebetulan keluarga saya juga ada di sana. Mungkin kalau Pok Darwis Bangkalan mendorong untuk bagaimana di situ itu dibentuk Pok Darwis ya. Akan menjawab dan itu juga bisa menjadi sebuah solusi dari pro kontra yang terjadi kan gitu Dinda. Karena potensinya luar biasa. Memang itu sempat ramai Dinda bahwa itu memang luar biasa katanya di Pantai Tengket itu. Memang penuh dengan sejarah. Iya, Saya katanya. beberapa kali ke sana, tempatnya asik dan menggairahkan ya. Tempatnya menggairahkan. Di dekatnya itu ada gunung. Lagi. Jadi itu juga kalau menjadi view juga itu ya. Kalau kemudian gunung itu kita ada semacam kegiatan para layang di situ, luar biasa. Iya. Terus selanjutnya ke selatan, ke utara lagi. Yang terkenal hari ini ada Talangoh.
Oh, Telango. Talango. Oh, Telango ini sudah Ini luar biasa. Talango akan mengalahkan. Talango itu sebetulnya yang menyentuh itu Pak masyarakat biasa, apa Pak Darwis, apa pemerintah daerah? Pemerintah daerah dan orang-orangnya termasuk di dalamnya Pak Darwis. Oh gitu. Enggak selama, karena kalau yang saya ingat dan yang saya lihat, saya saksikan dan juga saya perhatikan ya, belum ada keberpihakan kebijakan yang lebih dari pemerintah daerah terhadap wisata, sektor wisata selama ini. Nggak salah itu persepsi yang kemudian harus saya luruskan. Oh, terus gimana? Yang benar gimana Yang itu?